Shalom, apa kabar sahabat? Selamat datang di channel YouTube Fanny Buseran. Dan bagi kamu yang baru bergabung, welcome ya. Dan pastinya jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Kalau bisa di-share ya kalau kamu merasa bahwa video ini sangat bermanfaat. Dan tidak ada hidup yang lebih baik selain hidup di dalam firman Tuhan. Jadi, The Inspiring Bible ya, kita belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa yang dapat mengubah hidup saya dengan baik. Kami mau cerita sedikit tentang kebaikan Tuhan dalam waktu 4 tahun terakhir ini. Saya bersama dengan istri tinggal di rumah orang tua saya di Argapura, Jayapura, Papua. Di rumah inilah kami tinggal bersama anak pertama kami, Javierson. Puji Tuhan, Javier lahir karena doa dan keinginan pertama untuk bisa punya anak. Istri membantu saya agar memperlengkapi kebutuhan ekonomi kami. Kami belum punya pekerjaan yang tetap, jadi kami harus bekerja keras, jualan pinang, bikin kios kecil, jualan wifi dan bakso bakar, kadang-kadang ojek. Kami nikmati proses ini dalam suka dan duka. Suatu hari Tuhan pertemukan kami dengan orang tua terkasih kami di Amerika, yaitu Bapak Larry dan Momdai Matius. Mereka sangat bijaksana sekali dan selalu mendoakan kami dan menjadi penasihat kami dikala kami harus kehilangan harapan. Kami bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa dengan mereka. Dalam perjalanannya, Tuhan membawa saya dengan istri untuk bersama-sama bekerja di stasiun radio di Sentani, Papua. Dalam perjalanannya tidak mudah karena kami harus gagal terus untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Kami harus menunggu selama 2 tahun, yaitu dari 2019 sampai 2021. Puji Tuhan, radio boleh mendapatkan izin akhir Desember 2021. Kami bersyukur sekali dan bahagia karena Tuhan begitu baik. Akhirnya kami mulai bekerja bersama dan menabung agar bisa punya sedikit uang untuk membeli rumah impian kami. Dan puji Tuhan sekali, orang tua terkasih kami turut membantu kami untuk mewujudkan impian itu. Dan kami sangat bahagia sekali karena sebelumnya kami tinggal di kos selama 8 bulan. Dan puji Tuhan, akhirnya rumah impian kami pun terjawab. Kami bersyukur sekali, walaupun dalam perjalanan hidup kami banyak sekali tantangan yang kami hadapi, tapi justru kami semakin berani untuk melangkah dan saling mendoakan. Kami punya banyak perbedaan, tapi Tuhan persatukan lewat banyak sekali masalah dan berkat yang melimpah. Saya jadi ingat ketika saya harus keguguran 2 bulan dan 2 minggu dan harus menjalani opname di rumah sakit Dok 2. Puji Tuhan, saya menikmatinya, tapi Tuhan gantikan dengan kebahagiaan yang baru, yaitu saya harus hamil dan diberikan seorang putri yang sangat cantik dan punya lesung pipi seperti ayahnya. Semua karena kebaikan Tuhan. Caranya mau berhasil dan doa dijawab sama Tuhan, jaga kemurnian hati, tidak boleh gosip-gosip orang, cerita orang atau iri hati, suka menilai inilah itulah. Ya, itu akan menghalangi kita ke hadapan tahta Tuhan untuk meminta sesuatu yang sepatutnya Tuhan kasih untuk kita, malah dicuri oleh si jahat. Tidak boleh ya sahabat. Tips yang kedua adalah berdoa dan minta yang benar. Teman-teman, seringkali kalau ketong mau berdoa, pasti ketong selalu minta berkat. Tuhan, kasihlah saya berkat, Tuhan engkau tahu kebutuhan kami. Tapi ketong lupa bahwa berdoa yang benar adalah ketong harus perbanyak syukur. Karena dengan rasa syukur yang berlebihan, yang banyak, Tuhan tuh udah dengar ketong doa dan dia tahu apa yang ketong perlu. Jadi belajar untuk minta yang benar dan berdoalah yang benar. Tekun dan rajin, kerjakan terus sampai berhasil. Tekun dan rajin itu misalnya kita mau pekerjaan sesuatu, ya harus tidak rasa bosan-bosan. Terus apa yang kita mau minta kepada Tuhan, contoh pekerjaan 1 tahun 2 tahun tidak dijawab, Tuhan pasti akan menjawabnya asal kita tekun dan rajin terus minta dan tanpa terputus-putus seperti kata Rasul Paulus. Saling mendoakan apa yang kita inginkan dan mengimani, itu pasti akan terjadi. Kalau sahabat dengan sungguh-sungguh minta dan terus bekerja, akan berhasil. Yang keempat adalah jangan mengeluh. Tutup mulut dan kancing dengan firman Tuhan.
Contohnya, ketika kita melakukan sesuatu kita gagal, terus kita bilang, Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Padahal salah, kitalah yang tidak menjaga hati kita. Justru kita mengeluh dan bilang ini kuranglah, itu kuranglah, kita kurang baik dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita tutup mulut, kita diam, kita hening sejenak dan kita pikir kembali, oh sebenarnya kita sedang diproses Tuhan. Dan itu akan membuat kita merasa bahwa oh ternyata kita tidak boleh mengeluh, karena mengeluh itu hanya membuang energi yang sia-sia dan tidak pantas untuk bisa menyalahkan Tuhan. Tapi justru diri kitalah yang harus dibangun. Kita harus belajar bahwa memperbaiki diri itu penting. Yang terakhir adalah taat sama Tuhan. Dan ini bisa dicoba ya, seperti kita bisa melakukan hal-hal berjaga-jaga dan terus doakan apa yang kita rencanakan. Ya sahabat, seringkali kalau kita bicara taat sama Tuhan, tidak semua orang mau taat. Ada beberapa orang yang mungkin merasa lelah dan akhirnya kehilangan harapan, lalu tidak mau berusaha lagi. Nah, untuk bertaat sama Tuhan, untuk taat sama Tuhan memang kita harus terus berjaga-jaga, karena kita seringkali tidak taat dan kita jatuh, justru kita semakin jauh dari Tuhan. Ingat sahabat, semakin kita taat dan semakin kita mendoakan apa yang kita rencanakan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal yang Ia rencanakan atas hidup kita. Jadi belajarlah untuk taat sama Tuhan. Tetap pegang apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, karena itu adalah janji iman. Karena ketika kita sudah pegang janji itu, Tuhan akan mewujudkannya, entah itu hari ini, besok, lusa, atau beberapa tahun. Tapi ingatlah, tetaplah taat kepada Tuhan. Ya, itu 5 poin yang kami bagikan dapat memberkati dan menguatkan iman Anda semua. Dan satu ayat kutipan dari Yeremia 17 ayat 7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi. Tuhan Yesus mengasihi dan sangat menyayangi Anda semua. Diberkati untuk memberkati.